Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تعالى في آية أخرى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله تعالى في آية أخرى Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Rektor yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang pada hari ini diwakilkan oleh Bapak dekan kita yang baru saja memberikan sambutannya, Bapak BKM masjid yang indah ini, yang alhamdulillah juga telah memberikan sambutan kepada kita dan kita dengarkan bersama. Seluruh Civitas Akademik yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang ikut bergabung dalam majelis ta'lim pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yang insya Allah kita akan berbincang-bincang tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang agama yang kita yakini. Tentunya kita awali kesempatan pertemuan ini dengan rasa syukur kita kepada Allah. Allah tetap memilih kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Serta salawat dan salam yang senantiasa kita perbanyak kepada junjungan kita Habibullah Nabiullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat dan berada pada naungan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah majelis yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada saat ini adalah berkenaan dengan kurban. Namun dari kata-kata sambutan senantiasa mengawali dengan masalah haji. Jadi kita gabung sajalah ini antara haji dengan kurban, karena memang bahagian kurban itu dari ibadah haji. Jadi kita rangkum saja antara haji dengan kurban ini, mudah-mudahan bisa memberikan nuansa keilmuan buat kita. Haji ini sama kita ketahui bahwa bahagian dari rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu ditegakkan kepada 5 perkara: antasyhada alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa iqamatis shalah, wa itaiz zakah, wa shaumir ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tegaknya Islam itu kepada 5 perkara. Perkara yang pertama adalah antasyhada alla ilaha illallah, bersyahadat bahwasanya Allah itu satu, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa beda rukun dengan syarat? Rukun sesuatu hal yang dikerjakan, yang wajib adanya, apabila tidak ada maka batal pekerjaan itu.
dan ia berada pada pekerjaan itu. Itu rukun. Apa syarat? Syarat adalah yang menyempurnakan pada amal yang apabila tidak dikerjakan maka amal yang dikerjakan tidak sah dan dia berada di luar amal itu. Itulah perbedaan syarat sama rukun. Posisinya sama Pak, kalau dia tidak ada batal, tapi yang satu di luar amal, yang satu di dalam amal. Contoh, apa syarat sholat? Wudu. Wudu itu tidak bagian dari sholat, tapi wudu itu menjadi syarat sholat dan dia berada di luar sholat. Kalau ada orang sholat nggak berwudu maka tak sah sholatnya. Dia di luar sholat. Kalau rukun dia di dalam sholat. Apa rukun sholat? Ada 13. Salah satu rukun sholat itu adalah ruku atau sujud. Ada orang sholat dia sehat dan dia tidak ruku dan dia tidak sujud maka tidak sah sholatnya. Itu rukun. Nah sekarang Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tadi kita ceritakan bahwa Islam itu rukunnya ada 5 dan salah satu dari rukun yang 5 itu adalah haji, menunaikan ibadah haji. Hijjul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ini Allah kuatkan Bapak Ibu. Allah kuatkan bagi yang mampu. Sebenarnya semua ibadah yang Allah perintahkan dari rukun Islam itu semuanya bagi yang mampu. Walaupun Allah tak bilang kecuali di haji saja Pak. Tak percaya? Coba kita lihat. Ada orang sholat Allah perintahkan wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Perintah sholat itu dirikan. Dirikan itu dengan kata qoma yakumu, aqimus sholah, dirikan sholat. Pelaksanaan yang sempurna dengan berdiri. Tapi ada orang yang melaksanakan sholat dengan duduk karena dia tak mampu berdiri. Berarti kata mampu hilang pada kalimat berdiri itu, ya kan? Ada orang melaksanakan sholat berbaring, lebih ringan lagi, karena dia tak bisa duduk. Kalau sudah tak bisa lagi berbaring, pakai apa Ibu sholatnya? Pakai apa? Isyarat mata. Kalau nggak bisa pakai isyarat mata, gimana? Disolatin. Cepat kali pula Ibu, udah kepingin kali nyolatin orang aja ya kan? Nggak disolatin, pakai isyarat hati. Pakai isyarat hati. Orang sholat perintah awalnya berdiri, kemudian duduk, kemudian berbaring. Setelah berbaring pakai isyarat mata. Tak sanggup pakai isyarat mata, isyarat hati. Kalau udah hatinya pula tak bergerak lagi, udah tak bisa lagi masuk kalimat lafzul zalalah, maka artinya sudah berhentilah napas kehidupan di dalam dirinya. Itu perintah sholat. Ada perintah puasa. Perintah puasa juga bisa Bapak Ibu dihilangkan. Kapan? Ketika dalam perjalanan. Wa in kuntum maridun aw ala safarin. Kalau kau dalam keadaan sakit dan dalam keadaan perjalanan, maka boleh tidak berpuasa pada hari itu. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Maka ganti puasamu pada kesempatan yang lain. Ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, balik lagi. Kalau begitu masih ada pesan, walaupun tidak disebut Allah bagi yang mampu, tapi ternyata masih ada Bapak Ibu tentang penghilangan ibadah itu. Dah,
Kemudian zakat. Zakat bagi siapa itu? Zakat itu bagi orang-orang yang punya harta. Tidak semua kita Bapak Ibu wajib zakat. Zakat harta. Kapan kita wajib zakat harta? Dalam hitungan Imam Asy-Syafi'i sekitar 93 emas. 93 gram emas. Kalau Bapak Ibu punya emas 93 gram, bisa dihitung zakat. Kalau dia di binatang ternak, kalau Bapak Ibu punya kambing 40 ekor, boleh zakat. Kalau dia 30 ekor lembu, maka ibu bapak dianjurkan atau dikenakan zakat. Apalagi kalau punya unta, kena zakat. 20 ekor kena zakat. Tapi Imam Syafi'i juga bukan hanya hitungan nisab saja, haul juga. Ada orang punya uang 1 miliar, sudah boleh zakat karena nisabnya sudah sampai, tapi baru 2 bulan, maka tak wajib zakat Pak, karena ada haulnya. Apa itu haul? Masa kepemilikan harta selama 1 tahun. Ibu punya emas 150 kilogram, tapi baru 1 bulan, maka tak wajib zakat. Atau umpamanya 10 tahun pun tak wajib zakat, karena emas yang 150 itu bukan emas zakat tapi emas paidi. Itu tak wajib zakat tuh, sampai kapan pun tak wajib zakat tuh, ya kan? Ya. Kapan kita wajib zakat? Ada benda yang sampai nisabnya, kemudian sampai haulnya. Sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya zakat ini bisa tukang-tukangi Pak. Hebat juga ini kan, Ustaz ngajarin tukang-tukangi zakat ini. Ibu punya kambing 40 ekor, sudah wajib zakat? Sudah, atau kita lebihkan 50 ekor. Bapak Ibu ternak kambing 50 ekor, sudah wajib zakat nih Pak, nisabnya sudah sampai. Tapi haulnya belum. Haul itu apa? Masa kepemilikan 1 tahun. Bapak Ibu kira-kira 11 bulan 20 hari kambingnya dijual. Kan gitu, 15 ekor. Ini tinggal berapa Pak? 50 kurang 15 ekor. Berapa Ibu? Tinggal 35. Maka tidak wajib bagi Bapak Ibu zakat. Dikaji zakat, Bapak Ibu selamat, tapi kaji pelit tetap kena. Nah, itu aja. Ya kan? Zakatnya selamat, tapi pelitnya kena. Apa hukumannya? Dalam Al-Quran Allah bilang, alladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata, siapa yang suka menyimpan emas dan perak, wa basyirhum bi'azabin alim, maka sampaikan kabar sama mereka dengan azab yang pedih. Jadi sama orang yang pelit, ayat selanjutnya Allah sampaikan apa hukumannya? Hukumannya adalah di neraka disetrika pakai gosokan api neraka. Itu orang pelit. Jadi sama aja ya kan? Selamat awak dari kaji zakat, kena gosok juga pakai neraka, ya kan gitu. Digosok di neraka Ibu. Kalau gosokan yang terbayang di akal kita, yang terbayang di pikiran kita itu pasti panas. Bener ya Bu? Gosokan yang terbayang sama kita panas gak tuh? Panas. Kalau kita bilang kan, kenapa tanganmu tadi malam kena gosokan aku Kak, katanya. Yang terbayang kan panasnya sama kita kan, katanya panas. Jadi gosokan kita terbayang panasnya, apalagi gosokan neraka, setrika neraka. Itu lebih luar biasa dahsyatnya. Sendal Bapak Ibu, terbayang sama kita panasnya? Enggak kan? Sendal tidak terbayang panasnya, tapi ada orang yang disuruh pakai sendal dari neraka, begitu dipakainya langsung menggelegak isi otaknya. Coba luar biasanya panasnya. Balik lagi kita tarik, kalau ada orang cerita setrika, pasti yang terbayang panas. Ini setrika dari neraka, macam mana panasnya itu? Kalau ada orang cerita sendal, nggak pernah terbayang sama kita panas.
Tapi ada sendal dari neraka, begitu lengket kaki pakai sendal itu, maka menggelegak otak di ubun-ubun itu, saking panasnya. Yang terbakar kaki, tapi otak yang meleleh. Itulah saking panasnya sendal itu, apalagi setrikanya. Itulah memahamkannya Bapak Ibu. Sudah. Balik lagi Bapak Ibu, kita ceritakan tentang masalah haji. Semua ibadah Allah panggil. Salat Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu, panggil. Puasa Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Haji Allah panggil, semua Allah panggil. Jadi ketika kita mau beribadah Pak, itu panggilan Allah, Allah yang panggil kita. Cuman dalam yang umum nih, panggilan Allah tuh yang kita pahami 3, atau yang dipahami masyarakat itu 3. Yang pertama panggilan sholat, panggilan Allah juga nih. Yang kedua haji, disebut orang panggilan Allah. Yang ketiga mati, disebut orang panggilan Allah. Kelasnya pun 3. Ada panggilan Allah haji, yang dipanggil orang yang mampu tapi semua mau. Yang dipanggil Allah orang yang mampu tapi semua orang mau. Maaf Bapak Ibu, nanti kita keluar dari kampus, kita jumpa supir angkot, mohon maaf, jumpa supir angkot. Begitu jumpa supir angkot, lurus kita tanya, secara akal dia kan bukan orang mampu nih Pak. Kita tanya, Pak, Bapak mau naik haji? Pasti dia jawab mau. Pasti dia jawab mau. 3 kali Bapak tanya, makin semangat dia bilang mau, karena pikirnya mau diajak haji. Kan ya kan? Ibu punya pembantu rumah tangga. Nanti sampai di rumah, begitu dia udah siap kerja, terus ibu tanya, Dek mau berangkat haji? Mau. Secara akal dia tidak mampu dari segi materi, tapi pasti dia mau. Jadi panggilan haji kelasnya panggilan Allah yang Allah pilih orang yang mampu tapi semua orang mau. Ada panggilan Allah yang semua orang nggak mau, mati. Nggak ada ibu yang mau dipanggil Allah. Bu, ibu besok dipanggil Allah ya. Pikirnya panggilan haji, ya rupanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak mau lah pula kan. Jadi panggilan yang berkelas semua orang nggak mau, mati. Padahal dipanggil Allah juga tuh Pak. Kalau ditanya Bapak Ibu, atau kita mau masuk surga nggak? Mau Pak. Ustadz mau nggak masuk surga? Mau, tapi syaratnya mati dulu. Memang iya. Kan gitu. Memang iya, wajiblah mati dulu. Mana ada kita yang nggak mati masuk surga? Kan bener ya Pak? Nah masalahnya itu yang kita ragu. Begitu mati masuk surga apa enggak? Ah, itu pula lah yang takut awak kan gitu kira-kira kan. Jangan perasaan yakin kali awak masuk surga. Termasuk yang cakap ini belum yakin juga masuk surga apa enggak kan gitu kira-kira ya Pak kan. Jadi itu bahasanya. Nah ada panggilan, sebahagian orang mau, sebagian orang tak mau. Apa itu? Panggilan sholat. Panggilan Allah yang disebut dengan sholat. Sebahagian mau, sebahagian tak mau. Jadi panggilan Allah 3 berdasarkan kelasnya. Ada panggilan Allah yang semua orang mau, yaitu panggilan haji. Ada panggilan Allah semua orang tak mau, yaitu kematian. Dan ada panggilan Allah sebahagian mau dan sebahagian tak mau, itu panggilan sholat. 3. Dah, mudah-mudahan bisa semualah kita menunaikan haji, amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan adalah rezeki kita, kaki kita bisa sampai ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan bisa sampailah kita menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini haji. Haji itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu berangkatnya kita
dihitung dari pemberangkatan sebanyak 41 hari. Padahal pelaksanaan ibadah haji itu cuma 5 hari. Kapan pelaksanaan haji itu? 5 hari saja Pak. Arafah, Musdalifah dan Mina. 5 hari saja. Arafah, Musdalifah, Mina. Nah, di Arafah ngapain? Di Arafah disinilah kita senantiasa berzikir, senantiasa bertafakur, senantiasa kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita di Musdalifah, apa ngapain kita di Musdalifah? Di Musdalifah kita mencari batu untuk melontar yang kita pakai melontar pada hari kita di Mina. Itulah kita akan senantiasa melaksanakan jamarot. Nah, apa asal muasal jamarot? Disinilah kita masukkan Bapak Ibu sesuai tema. Tadi tema kita adalah kurban, tapi banyak sekali sambutannya yang cerita tentang haji. Baru kita sudah cerita haji, dan ini kita masukkan mana yang masuk ke dalam kurban. Asal muasal jamarot itu adalah perintah kurban, perwujudan dari perintah kurban. Kenapa? Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih Ismail anaknya, itu di bukit diganggu oleh setan sampai beberapa kali, sehingga Nabi Ibrahim itu melempar setan itu. Hari pertama Pak dilempar, gas. Apa godaan setan itu kepada Ibrahim? Ibrahim, luar biasalah pula. Anak yang kau tunggu-tunggu, anak yang begitu lama kau tunggu. Dalam sejarah Bapak Ibu, Ibrahim ini lama punya anak Pak. Dalam sejarah Nabi Ibrahim ini lama punya anak. Kalau kita tengok Al-Quran, jangankan punya anak, sunatnya aja umur 80 tahun. Nabi Ibrahim sunat Pak 80 tahun. Tapi jangan bayang-bayangkan awak 80 tahun sunat. Kan gitu kira-kira. Di dalam Al-Quran itu diceritakan bil paksi. Bil paksi. Nabi Ibrahim itu sunat bil paksi, dengan kampak. Ya kalau 80 tahun memang imbangnya kampak lah pula ya kan. Kira-kira kan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, 80 tahun Nabi Ibrahim hitam. Lama punya anak Bapak Ibu, sampai pada akhirnya punya anak namanya Ismail. Nama emaknya Hajar. Nabi Ibrahim punya istri 2. Yang satu namanya Sarah, yang satu namanya Hajar. Sarah ini punya anak juga, namanya Ishak. Tapi kita tak bahas di sini, kita bahas fokus ke Ismail saja. Sudah? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, prosesnya pun Pak bukan semudah itu. Maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu-satunya manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya cuman Ibrahim. Satu-satunya. Jadi kalau ada sekarang kita, dengan apa Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail? Melalui mimpi. Dan itu bukan sekali mimpi Pak. Nabi Ibrahim ibu 3 kali mimpinya. Wahai anakku, aku mimpi Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu. Apa kata Ismail? Satajiduni minas sabirin. Lakukanlah ya. Aku insya Allah sabar. Apa langsung disembelih? Enggak. Habis itu ibu besok mimpi lagi 2 kali. Gak berapa lama mimpi lagi sampai 3 kali. Baru akhirnya dilaksanakan perintah penyembelihan itu. Cuman 1 saja. Dan mimpinya pun 3 kali berturut-turut. Jangan ujuk-ujuk awak mimpi disuruh menyembelih potong anak terus awak potong. 1 saja Pak. Satu-satunya manusia yang Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya adalah Ibrahim. Kalau ada perintah itu sekarang, tolak perintah itu. Jadi Bapak Ibu kalau mimpi suruh menyembelih anak, jangan disembelih. Jangan disembelih. Cuman 1 saja perintah itu ada. Jadi jangan pula perasaan awak kayak Nabi Ibrahim ya kan. Kan gitu kira-kira.
Perasaan awak udah mimpi kan banyak itu Pak sekarang. Dapat apa namanya? Dapat bisikan. Hampir samalah kayak mimpi itu kan. Potongnya istrinya, dipotongnya anaknya. Ini bukan mimpi, itu bukan mimpi, itu bukan perintah dari Allah tuh. Perintah dari setan. Jadi segala sesuatu hal perintah yang berhubungan dengan syariat sudah kafah, sudah sempurna, tak boleh lagi kita tambah-tambahi. Itu perintahnya. Sudah. Sampai pada akhirnya 3 kali berturut-turut Ibrahim alaihissalam bermimpi, dan pada akhirnya perintah itu pun dilaksanakan. Perintah itu dilaksanakan juga mengalami ujian yang cukup luar biasa Bapak Ibu. Ujiannya luar biasa. Sampai di bukit pertama sekali iblis setan itu datang jama Ibrahim. Wahai Ibrahim, lama kau punya anak, kau tunggu-tunggu punya anak. Begitu sekarang punya anak dapat perintah pula mau kau sembelih. Tolak aja perintah itu, tolak aja perintah itu. Gitulah kira-kira. Sampai pada akhirnya Ibrahim alaihissalam diambilnya batu, lemparkannya, Bismillah Allahu Akbar. Wah, tak mempan digoda. Itulah lemparan pertama. Makanya ketika hari pertama hanya sekali melontar karena Ibrahim saja. Gitu. Itu namanya Jumratul Aqabah. Kali lontar saja, sekali lempar dah siap itu pulang. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada hari kedua naik lagi ke bukit. Ini ikut, ini yang digoda siapa? Istrinya. Digoda istrinya. Istrinya juga melempar. Besok lagi digoda lagi siapa? Ismail. Sampai pada akhirnya 3 kali, itulah 3 kali melontar Pak. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Orang melontar sejarahnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam melempar setan atau melempar iblis ketika dia menggoda. Cuman jangan lagi kita terjemahkan kita melontar melempar setan. Ini bahaya juga ini. Ya kan? Begitu dia di Musdalifah mabit diambilnya batu yang besar-besar karena tujuannya mau melempar setan. Kalau melempar mesti pula batunya besar biar sedap awak, ya kan? Padahal nanti di Musdalifah tuh ngambil batu yang kecil-kecil aja. Kalau besar-besar 70 biji setengah beko juga itu Pak. Iya kan? Makanya diambil yang kecil-kecil karena melontarnya pun begini. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Gitu. Kalau di bawah tahun 90-an Pak, mungkin betul. Orang melempar tuh kadang-kadang jauh. Bisa sampai 20 meter tuh jamarot itu Pak. Jamarot itu, jadi melempar itu buah asal-asalan, kadang-kadang nggak kena orang. Baru pikir orang awak dilempar setan kan gitu kira-kira. Batu yang kulempar balik kena aku katanya. Barulah diterjemahkan orang melalui WA kan gitu kira-kira kan. Begitu dilempar batunya balik, sesama setan jangan saling melempar katanya kan gitu. Padahal nggak gitu, lemparan orang kena ke kita, gitu kan. Tapi itu tahun di bawah 90-an. Sekarang jemaah haji itu sedikit tertib, alhamdulillah. Cuman nggak kan mungkin nggak dapat ada masalah, kan gitu. Jemaah haji Indonesia saat sekarang ini berusaha untuk tertib, segala sesuatu halnya dipersiapkan tertib. Tapi pasti nggak mungkin nggak ada masalah, itu saja. Karena yang diurusi 200.000 orang Pak, ya kan? 200.000 orang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggak mungkin nggak ada masalah. Kita di rumah aja punya anak 5 aja bermasalah, pasti itu. Kita punya anak 5 di rumah, nomor 1 mungkin berhenti masalah, yang nomor 2 bermasalah, berhenti nomor 2 masalah, nomor 3 bermasalah, nomor 3 punya masalah, nomor 4 pula lagi, baru masuk nomor 5. Alhamdulillah anak-anak semuanya berhenti masalah, bapaknya pula buat masalah, gitu kira-kira. Selesai bapaknya datang pula mamaknya buat masalah. Makanya sesuatu hal di atas dunia ini pasti penuh dengan masalah. Hanya saja dalam haji kalau udah ada permasalahan maka masalahnya itu akan meluas, akan melebar, besar-besaran. Itu dia. Berbagai macam masalah Pak. Ada beberapa waktu yang lalu karena saya mengalaminya di Arafah nggak makan, itu tahun 2006.
ya kan, tahun 90-an itu yang terjadi tragedi di terowongan Mina yang sampai beberapa orang juga itu yang insiden yang meninggal dunia. Ada 2015 tren jatuh, ya kan Pak? Tren jatuh, kran apa namanya itu? Kran jatuh itu 2015. Itu yang nampak yang ketahuan mas apa namanya? Istilahnya yang booming nasional. Tahun semalam 2024 banyak orang yang terkapar di pinggir-pinggir jalan karena iklim. Nah, tahun ini gara-gara muncul sudah permasalahan nampak Bapak. Apa masalahnya? Tidak bisa masuk ke Masjidil Haram karena nggak dapat kartu nusuk. Apa itu kartu nusuk? Kartu ibadah. Makanya ini Bapak Ibu menyampaikan juga ke masyarakat kita, ya kan, ikutlah program haji ini dengan aturan yang sudah ditentukan. Kalau Bapak Ibu mungkin ada kenal, bisa gampang itu, mungkin dulu bisa Pak. Pakai apa? Asal bayar sekian aja, kita nginapnya di jam-jam tour. Gitu kira-kira kan? Dikasih tempat yang eksklusif, aman lah pokoknya. Itu janji Pak. Begitu sampai di sana, jangankan masuk ke jam-jam tour itu, untuk masuk ke kota Jeddah aja, untuk masuk ke Masjidil Haram aja udah nggak bisa. Kalau dulu aturannya mungkin nggak seketat ini. Kalau sekarang aturannya sudah sangat-sangat ketat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ambillah haji melalui program pemerintah yang sah. Kalau permasalahan masalah, pasti ada masalah karena yang diurus adalah ratusan ribu manusia. Hanya saja kita mampu menempatkan diri, pasti kekurangan-kekurangan dalam urusan manusia itu nggak akan mungkin bisa sempurna. Ya Ibu ya, pasti ya Ibu kan, pasti saja ada masalah, nggak mungkin tidak ada masalah. Tergantung hati kita menyikapinya. Itu Bapak Ibu. Jadi sekarang ada beberapa orang, tadi malam saya lihat berita ada 24 bus yang tertolak tidak boleh masuk. Jadi tertahan di Jeddah. Kan gitu kan. Dan agen orang menunaikan haji dengan cara ziarah, dengan cara jalan-jalan. Nah ini yang kita lihat sangat berbahaya buat kita. Akhirnya uang haji yang ratusan juta tapi tidak bisa menunaikan haji. Waktu habis, capek kita ke sana tapi yang ada hanya masalah. Itu maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, laksanakan, lakukan, daftarkan. Sekarang masih ada kesempatan untuk mendaftarkan haji. Ibu silakan, Bapak silakan. Yang umur 20 tahun, 30 tahun silakanlah secepatnya daftar Pak. Program kalau bisa ini punya program itu ya Pak ya. Dosen-dosen muda udah bisa disiapkan untuk bayar haji supaya bisa berangkat di bawah umur 50 tahun. Gitu, supaya bisa berangkat umur 50 tahun. Karena kalau sudah berangkat di atas 60 tahunan kasihan kita Pak. Ini bisa juga ini program Pak Zainun ya kan, untuk haji ini supaya bisa menabung di masa muda, supaya bisa mendapatkan haji di usia muda. Kalau dapat kita berangkat Bapak Ibu 40 tahun atau 30 tahun berangkat haji, bisa 2 kali. Gitu. Bisa 2 kali berangkat haji seumur hidup. Tapi dengan catatan berangkatnya sebelum umur 30 tahun. Tapi kalau sudah 50 tahun berangkat haji, harapan untuk berangkat 2 kali secara reguler nggak dapat lagi. Kenapa? Karena kalau sudah umpamanya umur 50 tahun ini berangkat, tidak boleh lagi daftar haji walaupun duitnya banyak, uangnya banyak, tidak boleh lagi daftar secara reguler. Kapan dia boleh daftar? Nanti 10 tahun yang akan datang. Baru dibuka untuk jatah dia lagi. Jadi kalau umur sekarang 50 tahun, berarti berangkat hajinya 60 tahun boleh daftar lagi. 60 tahun kalau sekarang aja waiting listnya 17 tahun, mungkin 20 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, 25 tahun ke atas.
tinggal nambahi 60 tambah 25 tahun. Berapa umurnya jadinya? 85 tahun. 85 tahun tuh tiap malam sholat tahajud bukan tebayang Hajarul Aswad, batu hitam. Yang tebayang udah tinggal batu nisan aja udah, ya kan? 85 tahun kalau kita doa, Bu. Apa yang tebayang udah nggak tebayang lagi Hajarul Aswad. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tuh laksanakanlah. Nah, balik lagi kita tarikkan ke masalah kurban tadi Bapak Ibu. Jadi Jamarot itu adalah proses terakhir kita melaksanakan ibadah haji. Habis yang 3 ini Bapak Ibu selesai. Asal muasal dari perintah melontar itu adalah peristiwa Nabi Ibrahim ketika dia mempertahankan keimanannya dari bisikan setan agar berhenti tidak melakukan itu lagi. Itu dia. Sampai perintah itu Bapak Ibu diganti perintah itu. Seharusnya Nabi Ismail itu terpotong. Kalau seandainya Nabi Ibrahim itu terpotong Bapak Ibu, maka kita pun wajib motong anak kita demi keimanan kita. Kalau nggak diganti Pak. Makanya bersyukur betul-betul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu berubah. Peristiwa itu berubah. Apakah tidak jadi dipotong? Jadi dipotong tapi terhalang. Begitu diambil Nabi Ibrahim itu pisau, sudah lengket di leher Ismail, ditarik, subhanallah, Allahu Akbar, tak terpotong lehernya. Ibrahim bercakap dalam hati, ini kok nggak putus ini, apa nggak tajam? Dia cetakannya ke kayu, tajam. Ditetakannya ke batu, pecah batu itu saking tajamnya. Dicoba diulang lagi Pak, nggak lagi, nggak mempan. Jadi udah terjadi peristiwa itu, tapi Allah menyelamatkan Ismail dari kodrat yang berbeda. Jadi bukan nggak jadi peristiwa itu. Sampai pada akhirnya sudah teruji Ibrahim berani melaksanakan perintah itu, bukan mob anak Medan rupanya Pak. Kau beriman ya Allah. Kalau bukti apa kau beriman? Dibuktikan dengan keimananmu, sanggup nggak? Sanggup ya Allah. Oke, kira-kira gitulah ya. Potong coba anakmu. Iya katanya. Begitu dikasih pisau potonglah katanya. Minta ampun, enggak lah, nggak jadi katanya kan. Itu mob anak Medan. Mob anak Medan. Awalnya dia berani. Kan gitu kira-kira. Pakai helmmu, di luar banyak polisi. Enggak takut aku Pak sama polisi katanya, kan gitu kira-kira. Mob anak Medan, begitu kena tangkap sama polisi nangis, ya kan gitu kira-kira kan. Mob anak Medan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam bukan mob anak Medan Bu. Siap melaksanakan perintah itu, siap. Mana pisau? Ini pisau udah siap Pak, tantangan setan udah datang, goda, nggak mempan juga, akhirnya dipotong, udah tergesek di leher, nggak mempan. Subhanallah, Allahu Akbar, 3 kali hal itu terjadi, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala suruh perintahkan malaikat yang membawa kibas. Kibas itu dibawakan kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, ini silakan dipotong. Kibas inilah yang dipotong. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah kitab yang membahas inilah salah satu binatang yang ada di surga. Jadi nanti Bapak Ibu di surga itu ada juga binatang. Aneh kan? Nah, dalam kitab itu disebut binatang apa saja yang ada di dalam surga itu. Itulah dia. Yang satu, kibasnya Nabi Ibrahim yang gantikan Ismail. Satu. Yang kedua, burung hud-hudnya Nabi Sulaiman. Itu ada nanti di surga. Udah gitu nanti untanya Nabi Soleh. Untanya Nabi Soleh Bu, itu nanti ada di surga. Mana lagi yang masuk ke dalam surganya Allah? Ada satu riwayat,
anjingnya Ashabul Kahfi. Itu. Jadi kalau dipikir ada anjing masuk surga, anjing aja bisa masuk surga. Jadi kisahnya itu dari Ashabul Kahfi. Sudah. Begitu sudah disembelih tak jadi, akhirnya digantikan oleh kibas, maka perintah itu pun berubah kepada kita, Pak. Makanya kita berkurban menyembelih. Jadi rentetan cerita itu ikhtiar yang luar biasa, kisah yang luar biasa, bukan simsalabim. Jadi kalau ingin membuat sesuatu hal yang besar, yang sukses, itu bukan simsalabim, memang harus kerja keras, kan gitu ya Pak. Bukan simsalabim jadi, nggak bisa gitu. Perintah itu berproses sampai pada akhirnya kita yang melaksanakan. Maaf, seandainya Allah tidak mengganti Ismail itu dan itu tersembelih oleh Ibrahim, maka hari ini kita berkurban dengan menyembelih anaknya. Itulah perintahnya. Syukur sajalah, untung sajalah. Walaupun sekarang memang terbalik. Kalau zaman dulu Ibrahim ayah memotong anak, perintahnya. Zaman sekarang ini udah banyak anak motong ayahnya, kan gitu kira-kira kan. Ya kan Pak? Zaman sekarang ini kita tengoklah kelakuan anak-anak di luar, subhanallah, Allahu Akbar. Kalau dulu ayahnya yang motong anak, sekarang anak pula yang motong ayahnya. Yang disembelihnya ada, yang dicincangnya ada, ya bukan? Betul nggak tuh kira-kira? Di luar sana kejadiannya cukup luar biasa. Ini membuktikan bahwa apa itu? Perintah kurban itu bukan hanya perintah seremonial untuk makan daging, untuk buat rendang, untuk buat sup, enggak, perbaikan generasi. Agar senantiasa memperbaiki generasi-generasi. Ismail ini seorang anak yang soleh, yang betul-betul siap menjalankan perintah yang dititahkan melalui ayahnya. Dengan catatan lain bahwa generasi-generasi kita hari ini seharusnya bercermin dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara saat sekarang ini kita bisa melihat hancurnya generasi dikarenakan dekadensi moral yang cukup luar biasa. Pendidikan bukan sedikit Bapak Ibu bermunculan. Tapi Allahu Akbar, warung kopi itu lebih diminati. Kalau seandainya membahas tentang keilmuan ini luar biasa nih. Tapi kalau kita lihat saat sekarang ini yang dibahas bukan itu lagi kan. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau generasi-generasi tahun 80-an, 90-an, jam 1 malam nggak takut dia keluar rumah. Betul ya? Generasi 80, saya generasi 80-an Bapak Ibu. Mungkin ada yang sama kan, kalian lahir tahun 70-an kan, 75. Jadi kalau kuliah jam 2 pagi masih berani sepeda motor Pak. Kalau sekarang Bapak Ibu takut tidak? Jam setengah 7 takut. Dulu lebih luar biasa Pak. Saya kan pernah kampus tuh di UIN kan Pak. Saya kan alumni UIN S1-nya. Jadi kan belum secantik itu tahun 90-an itu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat tol di atas itu bahkan tempat warung-warung jualan apa namanya? Jualan jagung bakar. Ya kan? Tempat mangkal-mangkal anak muda. Sekarang udah luar biasa steril, cantik luar biasa, lampu terpampang luar biasa. Ramai luar biasa. Tapi jam 7 sore saja pun dah takut juga lewat situ. Kan gitu kira-kira Bapak Ibu. Padahal dulu lebih gelap dari sekarang. Tapi nggak khawatir kita pulang ke rumah dengan kondisi lampu yang lebih gelap. Sekarang kita lihat, kenapa? Generasi rusak. Jadi pesan dari peristiwa kurban itu bukan hanya makan-makan daging saja, bukan hanya bagi-bagi daging saja,
tapi di situ mencakup peristiwa ketaatan seorang anak, ketaatan seorang ayah, dan ketaatan seorang ibu. Inilah yang seharusnya kita sampaikan kepada generasi tentang permasalahan ibadah kurban ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Kita siapkan waktu karena memang ada kuis atau tanya jawab, mungkin lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.